Allahu Akbar, Masya Allah. Saya dari perwakilan API Kalimantan Barat, Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Sehat selalu abangku. Jaya terus sahabat-sahabat di Kalimantan Barat. Ya, sehat selalu. Amin, amin, amin. Cuma mau pesan buat jalani aja tuh perintah 10 hukum Taurat itu aja, Bang Zuma. Iya. Makasih Bang Erwin. Iya, sama-sama. Oke, Bang Zuma, saya pamit dulu. Ya, makasih. Hanya sekedar menyapa, saya penggemar Bang Zuma. Makasih. Ini penggemar kita ada 2000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denmas. Halo Denmas. Denmas Topo. Denmas Topo panggilan kedua. Denmas Topo panggilan ketiga. Wah, orang susah-susah naik ke sini. Panimbulan Siregar. Panimbulan Siregar. Waduh, ada suara anak kecil Bang Dak. Mohon maaf. Nanti rungkat roomnya. Alvin tidak bisa naikkan ya? Bisa, tapi akun-akun yang private nggak bisa Bang Dak. Nggak masuk ke sini requestnya. Oh gitu. Alvin bisa naik-naikkan yang udah request, tapi akunnya nggak private gitu, nggak dikunci akunnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam kenal ya dari orang Jawa Barat, Cianjur. Oh iya, makasih Abang. Makasih. Ya, saya sering kan hampir tiap malam lah nonton live Abang gitu. Iya. Masya Allah, terima kasih dukungannya Bang ya. Iya ya. Salam sehat saja buat semua yang hadir, terutama Bang Juma ya. Iya. Salam kasih kenal Bang dari orang Jawa Barat, orang Sunda. Iya, Masya Allah, Jawa Barat luar biasa. Jawa Baratku, Indonesiaku jaya selalu, amin. Lanjut Ya, Bang. Ya, makasih ya. Makasih Abang, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nyapa-nyapa sampai besok pagi aja ini. Sampai imsak. Sampai imsak. Sampai imsak. Bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sektor ini anak Tuhan ini. Anak Tuhan ini, soalnya mirip ini. Tuhannya dia ini. Panjang rambutnya. Rambut keren tuh Bang. Minyak krem Bang ya. Wih, mantap. Ketuban kuda. Ketuban kuda. Iya, orang pakai pomade ya, Bang Zuma pakai minyak rem gitu. Yoi. Masih mau kau datang besok. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat, ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Yang penting sehat dulu aja Bang. Siap. Jangan lupa makan buah Bang yang mengandung vitamin L. Lapar. Pisang tuh Bang. Pisang. Vitamin L. Lapar. Vitamin lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Pak Roy? Royonda? Ya, dari Makassar, Bang Zuma. Oh, Makassar ongkos kirim 50.000 Bang Roy. Masya Allah.
50.000 ongkos kirim. Dari Makassar. Sehat-sehat Ki. Di mana Ki di Makassar? Halo? Halo? Jaringan saya ya? Kok pada diam? Ada suaranya merdu Bang Da. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jaringan kurang bagus ya. Ye. Dari Makassar. Di mana Ki di Makassar ya? Di Jalan Sono. Oh, Jalan Sunu. Iya. Dekat Al-Markas berarti, Dek. Ye. Masya Allah. Nanti tanggal 1 ada tablik akbar di Perdos Unhas Antang. Dinas nanti insya Allah. Iya, habis asar kalau nggak salah itu. Tak bisa ke sana. Saya pengen dengan bantu. Iya, makasih. Ya, Bang. Apa itu ya? Di mana, Bang? Saya orang Bugis Makassar. Iya, maksudnya Bugis. Bugis. Pangkep ke mana? Kalau saya di Palopo saya. Lopo. Iya. Orang Palopo saya, Bang. Darah Bugis. Asli. Itu Oke, abang lagi ngapain itu? Numbuk-numbuk. Kerja dulu Bang. Kalau lagi ada kesibukan Bang. Lagi tap di Tuk. Iya, Tep tap layarnya jangan pakai palu Bang. Jempol aja. Tep layar. Masya Allah. Ya, user. Naikkan Jobeni V. Gak ada di request Alfi. Akun dia private mungkin itu. User, panggilan kedua. User, panggilan ketiga. Tidak ada juga. Terima kasih. Kaira. gabung. Kaira. Ya, gimana Bang? Gabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bone, Bang Suma. Pada dari tak merasa nak buai. Teki monro di Bone, Bo. Di Palaka. Cerogi. Oh, Palaka. Wah, Palaka. Bah, ye, semua. Masya Allah. Orang Bugis, asli Bugis. Iya, sama dari kita tuh, Plek. Tiap malam nonton live-nya Bang Suma. Alhamdulillah. Tapi cantilah deh kita. Senang kerja. Iya. Istri bineku Oh, istri. Kupikir abangku ini yang cantik. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Iya. Asli orang mana Bang Suma? Kalau mamaku ada Bugis darahnya mana? dari Bone, bapak dari Palopo. Oh, Bapak dari Palopo. Bone. Iya, Oh iya. liset na centra na. Bah, Oh, Cendrana? iya, to centrana. Tapi sudah iya. berdomisili dia Ya, di Palopo, semoga miki sehat-sehat berdomisili selalu, beranak cucu maki di sana. Pindah miki lagi di Makassar. Oh. Iya, Iya. begitu Mudah-mudahan sehat barangkali terus, mengatakan. Bang Suma. Amin. Amin. Ya oke Bang Suma, cuma itu saja. Iya, makasih banyak. Salah suruh kumalat bieh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Ben, anak Tuhan Bang Ben. Ya Dinda. Iya toh. Abang anak Tuhan atau hamba Tuhan, Bang? Hah? Abang anak Tuhan atau hamba Tuhan ini? Maksudnya gimana itu? Nggak ngerti saya itu.
Iya, Dia Mesias, kalau- dia Kristus, dia Kristus. Mesias Kristus. Waduh, Mm-mm. bisa. Makanya ditanya dulu, abang anak Tuhan atau hamba Tuhan? Pertanyaanmu aneh, makanya nggak ku jawab. Oh ya udah, Jumatan atau mingguan? Jumatan atau minggu? Emang kredit? Ketawa dia orang nanya baik juga. Tanya agama aja, Kristen atau Islam? Kristen, gitu aja kok susah. Jumatan minggu ada. Enggak, kadang Kristen nggak mau ngaku Kristen gitu. Yoten ini. Gimana lah kau Yoten? Iya. Tengok Dinda Cuma yang ketawa dia. Karena gak lucu aja Jumatan mingguan. Dinda Cuma, sehat Dinda? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Ya gitulah. Emang harus sehat. Iya. Apa judul itu Yoten adalah Mesias maksudnya apa Dinda? Maksudnya Kristen ini adalah Mesias. Wah, kok bisa? Dalilnya kan? Dalilnya? Iya. Baru dengar aku. Iya makanya. Masih rajin baca Bible, abang ini. Oh, masih lah. Masih. Berarti 1 Yohanes 2 nomor 20. Kristen itu adalah orang yang diurapi. Berarti orang yang diurapi itu kan Mesias, Bang. Betul. Nah, berarti Kristen ini Mesias. Bukan artinya kayak gitu, Bang Juma. Gimana? Jadi artinya gimana, Bang? Gimana, Masalahnya Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan, masalahnya. Dari mana lah dapat begitu, Bang Juma? Dalilnya, Bang, Galatia 4 nomor 7. Nah, Kristen itu, kalian Kristen ini bukan lagi hamba, tetapi kalian adalah anak. betul, itu betul. Nah, iya dong. Iya, Anak kan? Tuhan berarti bukan jadi anak lagi, jadi hamba, jadi anak, ahli waris. Iya. Iya, berarti kalau ahli waris kerajaan surga. berarti kalau anak Tuhan adalah Tuhan atau bukan? Bukan. Loh, bagaimana ceritanya anak kambing bukan kambing, anak sapi bukan sapi? Anak Tuhan itu diartikan ahli waris kerajaan surga. Apalagi ahli waris. Bukan jadi, makanya kami bukan hamba lagi. Berarti pemilik. Waris. Berarti Kristen ini pemilik. Dengar. Harta orang tuanya tidak mungkin dikasih kepada hamba kan? Makanya kamu jadi Iya. anak. Oh, Anak itulah ya jadi itu ahli dia. warisnya surga. Berarti status Anda sebagai pemilik surga kan? Iya, betul. Nah, berarti pemilik surga itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang pemilik surga Bapa kami yaitu Allah. Diwariskan kepada Anda. Betul. Berarti Anda pemilik. Betul, saya anaknya. Berarti Anda adalah Tuhan bagi surga. Saya anaknya Allah. Iya, berarti pemilik. Betul, iya saya pemiliknya. Iya, berarti kedudukan Tuhan dengan Anda sama-sama pemilik. Saya ahli waris. Iya, Bang. Berarti Sama kalau kayak gitu, Bang Juma. Bang Juma, bentar. Orang Iya. tua Anda mempunyai harta. Iya. Nah, hartanya itu milik siapa? Milik orang tua Anda atau milik Iya. Anda? milik saya karena sudah diwariskan. Bukan. Kan anaknya banyak. Yang pemiliknya itu orang tuanya. Bahkan diwariskan setelah mereka meninggal. Bahkan diwariskan ke anak-anaknya. Itu yang Nah, itu dikatakan dia. waris. Iya, itu dia. Ya, bukan pemiliknya. Gitu loh. Kok bukan pemilik? Kalau harta yang diwariskan kepada dengar Bang Joma. Kalau sudah diwariskan, baru menjadi milik anaknya. Nah, kalian ahli waris gak? Kalian ahli waris gak? Betul. Nah, berarti kalian pemilik, betul? Belum diwariskan. Belum sah. Tapi nanti akan diwariskan. Betul ya, bakal diwariskan. Berarti nanti Anda akan menjadi pemilik. Dengar Bang Joma, bagi yang percaya kepadanya dan tidak melakukan kejahatan dan kembali kepada Tuhan. Berarti diwariskan. Selain dari situ tidak ada. Berarti kalian pemilik kan? Belum diwariskan. Gimana Bang Juma ini balik-balik? Maksudnya sekarang ini karena masih makan, masih minum, masih tidur, jadi belum jadi Tuhan. Bukan. Loh, anaknya belum diahli wariskan loh. Kalau sudah jadi artinya Anda belum jadi Tuhan ini sekarang. Kalau kedua kalinya Anda belum jadi Tuhan ini. Baru setengah Tuhan. Gimana? Baru setengah Tuhan kalian ini.
Kok bisa? Ya kan Anda adalah anak Tuhan, berarti Tuhan kan? Anak Tuhan itu yang diartikan ahli waris, bukan jadi Ya cocok lah, cocok. Anak ayam adalah ayam, anak kambing adalah kambing, Betul. anak sapi adalah sapi, anak Tuhan adalah anak Tuhan. anak Tuhan adalah Ya anak Tuhan. anak kambing adalah Astaga, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Makanya Kristen itu tidak pernah menyembah Tuhan, Bang, karena Kristen itu merasa Kayak gitu, Bang diri Juma. mereka itu Bang Juma. adalah Tuhan. Bang Juma percaya Alkitab? Alkitab yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Iya, Isa, saya tanya. Nabi Muhammad, saya Bang Juma percaya. percaya isi Alkitab? Alkitab yang mana dulu, karena ada yang palsu. Yang Alkitab. Bible. Gimana? Bible Ya, maksudnya Bible, Bible. ya. Oh iya, Sama saya, aja, Bible. iya, saya percaya itu adalah surat yang ditulis oleh orang. Nah, saya percaya itu adalah Kalau surat Bang Juma yang tidak percaya Bible, berarti Bang Juma udah percaya Tuhan Yesus itu adalah Allah. mati meja. Mati meja. Saya percaya Bible yang menceritakan tentang Yesus yang menasihatkan muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Ya, yang betul. menasihatkan muridnya akan datangnya Mesias palsu yang diusir kemudian berarti kalian Bang semua Juma adalah pembuat percaya Yesus itu kejahatan. adalah Mesias kan? Saya percaya Yesus anak Maria itu ya adalah udah. Mesias. Nah, Intinya itu tapi aja Bang Juma. ya tapi kan sekarang bukan bahas Yesus anak Maria, kita bahas Kristen ini. Oke, bahas anaknya tadi. Iya, Nah, Kristen kami ini, anak Tuhan. Anak ya itu Tuhan. anak Tuhan. Berarti anak Tuhan adalah Tuhan. Bukanlah anak Tuhan. Anak orang adalah orang. Anak sapi adalah sapi. Anak hewan Bang Juma, adalah hewan. Bang Juma, misalnya nih nama ya Bang Juma ada. Ini anak siapa? Anaknya si Anu. Pasti gitu kan? Ya, Ya, kami iya, anak siapa? betul. Ya, anak Tuhan. Gitu loh. Ya iya, makanya saya katakan Anda anak ayam adalah ayam, sapi anaknya adalah sapi. Tuhan anaknya adalah anak Tuhan. anak Tuhan. Ya udah. Nah, sekarang kalau sapi anaknya adalah anak sapi, sama-sama sapi enggak? Betul, sama-sama sapi. Kalau Tuhan dengan anak Tuhan sama-sama Tuhan enggak? Ya enggak. Iya kok enggak? Kok giliran itu enggak? Gimana dong? Kok Ya giliran beda itu enggak? lah. Loh. Kalau Bang Juma sama hewan sama manusia sama Tuhan beda Bang Juma. Anak Tuhan dengan Tuhan sama-sama Tuhan enggak? Beda, artinya Loh, kok beda? Anak ayam dengan induk ayam sama enggak? Sama-sama ayam enggak? Gini contohnya, Allah itu contoh menciptakan apa? langit dan bumi. Apa manusia bisa menciptakan langit dan bumi? Iya, karena itulah kenapa kalian mengaku sebagai anak Tuhan. Ya anak artinya Tuhan. Yang dulu ya, yang kamu hamba, artinya Tuhan palsu. Artinya Anda ini adalah Tuhan palsu. Kok Tuhan palsu sih? Loh, Anda Tuhan atau bukan? Bukan. Saya kenapa mengaku anak Tuhan? Apa? Kenapa mengaku anak Tuhan? Ya saya mengaku karena saya percaya kepada Kristus. Orang percaya kepada Jokowi bukan berarti anak Jokowi. Ya iya, karena ya terus kenapa kalian mengaku anak Tuhan? Itu beda, kalau kalian bukan Tuhan, kenapa mengaku Tuhan anak Tuhan? Ya tadi tentu gimana? Ya karena itulah tema ini betul. Kristen itu adalah Mesias. Makanya tema ini saya katakan. Saya katakan, Bung. Kristen bukan hamba Tuhan kan? Kristen bukan hamba Tuhan. Iya. Gimana? Kristen bukan hamba Tuhan. Bukan. Nah, iblis hamba Tuhan atau bukan? Iblis hamba bukan. Iblis saya jelas bukan. Iya, berarti Kristen dan iblis sama-sama bukan hamba Tuhan, betul? Pertanyaan. Itu pertanyaan. Pertanyaanmu kok bolak-balik sih? Kok nggak bolak-balik itu nggak bolak-balik? Berarti posisi sekarang Kristen dan setan sama-sama bukan hamba Tuhan. Manusia betul? Ini tidak sama dengan Tuhan, beda. Kalau tidak sama, kenapa Anda mengaku anak?
Ya justru kami ini ahli waris kerajaan surga. Ya, iya berarti Anda Tuhan karena Anda mendapatkan ahli waris. Dalam ceritanya, Bang Juma, Tuhan itu bukan manusia. Ya Tuhan. Ya tapi kalian manusia ngaku anak Tuhan berarti kalian palsu. Mana yang betul? Gimana Bang Juma? Makanya Bang Juma, kalau paham Alkitab betul-betul dibaca. Nah, ini Alkitabnya yang kita bahas. Alkitab yang kita bahas Galatia 4 nomor 7, kalian bukan lagi hamba, tetapi kalian adalah anak. Kalau bukan hamba Tuhan, berarti anak Tuhan. Betul? Betul. Nah, ada dua yang bukan hamba Tuhan, orang Kristen dan iblis. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Betul? Betul. Nah, yang mana yang anak asli di sini? Iblis atau Kristen? Aduh, kan udah jelas beda sama Kristen Bang Juma. Apa bedanya? Kristen sama iblis sama-sama bukan hamba Tuhan. Dengar. Sama-sama. Iblis itu pengajarannya menyesatkan. Nah, apa bedanya? Apa bedanya? Sabar. Apa bedanya manusia yang mengaku sebagai anak Tuhan dengan iblis yang menyesatkan? Ya iblis hanya menyesatkan, tujuannya menyesatkan. Manusia yang mengaku sebagai anak Tuhan, apa Anda pikir tidak menyesatkan itu? Tidak. Loh. Ada sesuai firman Tuhan. Loh. Manusia ngaku anak Tuhan, apakah itu tidak menyesatkan? Bang Juma percaya Alkitab, percaya. Ya udah. Sekarang apakah tidak menyesatkan seorang manusia mengaku sebagai anak Tuhan? Apakah tidak menyesatkan itu? Tidaklah. Tuhan mengatakan di dalam Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Kristen ini manusia atau anak manusia atau bukan? Bilangan berapa? Coba bilangan berapa tadi? 23:19. Bukan Tuhan. Bilangan 23:19. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arifku, I love you full. Iya. Gimana Bang? Sehat? Bang Arif sehat? Ya. Alhamdulillah sudah. Harus. Bang Arif ini tiap masuk aku live-nya nggak diangkatnya. Kenapa Bang Arif? Karena orang takut ente anak Tuhan gimana sih? Salah ngomong sedikit bahaya kami. Anak Tuhan dilawan. Iya. Ya jadi gimana? Loh, nanti kayak bahaya. Nah itu dia tuh kan ngaku dia ngaku. Ngaku teman-teman. Ngaku dia. Makanya saya ngaku. Kenal Kristus, makanya saya jadi. Bagus. Jadi ada dua makhluk di atas muka bumi ini yang tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Kristen dan iblis. Betul? Kok Kristen? Lah, Kristen ini bukan hamba Tuhan loh kawan-kawan. Kristen bukan hamba Tuhan. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Kok demi? Jadi posisi Kristen dan iblis itu sama-sama bukan hamba Tuhan. Iya. Manusia dengar. Bentar, kok demi? Kita kan diskusi loh, jangan di-mute lah. Saudara, menurut saudara nih, akal sehat saudara nih. Manusia yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan itu pantas disebut sebagai anak Tuhan atau disebut iblis? Tidak. Saya ulang. Manusia yang tidak menghambakan dirinya kepada Tuhan, manusia ini pantas disebut anak Tuhan atau anak iblis? Tidak. Kok tidak? Ya, kalau dia tidak menghambakan diri kepada Tuhan ya tidak anak Tuhan lah, gimana? Tetapi anak apa? Ya anak iblis. Nah, Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Kita kan menyembah Tuhan. Kok tadi katanya bukan hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Sekarang kita kan menyembah Tuhan. Ya iya, gimana dong? Tadi apa? Apabila kamu tidak menyembah Tuhan, apakah orang yang tidak menyembah Tuhan layak disebut sebagai anak Tuhan atau lebih layak disebut anak setan? Tidak layak jadi anak Tuhan. Tetapi layaknya disebut anak setan. Oke, anak setan. Apakah Kristen ini hamba Tuhan?
Kami juga jadi anak Bang Juma, bukan hamba. Iya. Gimana saudaraku ini? Gimana Anda sendiri? Kamu bolak-balik Bang Juma. Gimana? Bagaimana ini? Gimana? Apakah layak disebut anak Tuhan orang yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Tidak layak. Dia disebut anak Tuhan atau anak setan? Anak setan kata dia. Pertanyaan saya, apakah Kristen ini hamba Tuhan atau anak Tuhan? Tidak hamba Tuhan, kami jadi anaknya sekarang. Gimana? Manusia yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan namanya anak Tuhan atau anak setan? Makanya Bang Juma, inilah Kristus palsunya teman-teman. Inilah ketika Paulus mengatakan gitu loh, kami jadi anak. Anak itu yang anak atau hamba nih? Anak atau hamba? Tuhan gitu loh. Gimana? Hamba atau anak? Kami udah jadi anak, bukan lagi hamba katanya. Anak ini menyembah, anak ini menghamba atau tidak? Ya menghamba lah. Loh, Anda ini hamba atau anak? Astaga. Astagfirullahaladzim. Anda ini hamba atau anak? Bang Juma itu pertanyaan apa balik-balik untuk apa? Iya, supaya kamu sadar bahwa selama ini Kristen itu posisinya sama seperti setan. Udah jelas kami ini jadi anak. Nah, berarti bukan hamba. Kami hamba itu untuk apa? Hamba kami menyembah Tuhan, bukan hamba. Kami menyembah Tuhan. Kalau Anda menyembah berarti Anda hamba. Kok begitu? Ya iya dong. Nah, menghambakan diri berarti apa itu? Hamba. Nah, sedangkan di dalam Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Kristen adalah Tuhan. Kenapa Anda mengatakan diri Anda sebagai anak Tuhan? Karena Anda adalah merasa Mesias. Mesias itu anak Tuhan katanya. Galatia 4 nomor 7. Kristen itu jadi Tuhan, di mana dalilnya? Galatia 4 nomor 7. Oke, Kristen jadi Tuhan kan? Coba kalau nggak ada gimana? Silakan. Galatia 4 nomor 7. Galatia 4. Iya. Di mana ada Kristen jadi Tuhan? Iya, baca. Coba. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, betul. Betul. Anak apa? Betul. Anak apa? Benar. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Di mana bagaimana Kristennya menjadi Tuhan? Coba. Kristen hamba atau bukan? Bukan, tadi pernyataan Bang Juma kan Kristen menjadi Tuhan. Kalau Kristen bukan hamba Tuhan, maka Kristen adalah anak Tuhan. Yang Bang Juma ayat tadi kan kasih ayat itu kan, Kristen jadi Tuhan. Di mana ayatnya gitu loh. Dengarkan dulu. Kalau kalau Kristen bukan hamba, berarti dia anak. Kalau mana? Kalau Kristen bukan hamba, berarti Kristen anak betul, Tuhan. Ya, betul. Sesuai dengan ayat ini, betul. Iya, anak Tuhan apakah Tuhan? Bukan. Dia Bagaimana bisa Anda mengaku sebagai anak Tuhan kalau Anda bukan Tuhan? Artinya di situ Bang Juma. Artinya apa? Jadi ahli waris kerajaan surga, bukan anak. Iya, berarti anak. Saudara, sabar. Tidak layak bentar. Hamba itu tidak layak dalam kerajaan surga, makanya kami diangkat menjadi iya, makanya Anda sudah mengakui Anda bukan hamba Tuhan. Sama seperti setan. Sekarang setan hamba Tuhan tidak? Tidak. Nah, bedanya dengan Kristen apa? Ya beda. Kami menyembah sama-sama bukan hamba. Tunggu dulu. Sama-sama antara iblis dan Kristen sama-sama bukan hamba Tuhan. Betul? Betul. Nah, dulu iblis disebut anak Tuhan bukan? Dia bukan anak Tuhan. Sebelum mereka memberontak, apakah mereka disebut anak Tuhan? Malaikat Tuhan, Lucifer namanya Bang Juma. Apakah anak-anak Tuhan ini juga adalah malaikat? Apa? Apakah malaikat ini juga disebut sebagai anak-anak Tuhan? Bukan, malaikat beda dengan kita manusia, beda. Berarti
berarti malaikat ini tidak disebut sebagai anak Tuhan. Bukan, malaikat itu hanya pesuruhnya Tuhan, pesuruh. Bukan anaknya. Bukan, beda dengan bukan. manusia. Gitu Oh, loh. berarti Kristen lebih di atas kedudukannya daripada malaikat. Malaikat, betul. Lebih mulia kita daripada malaikat. Ah, gitulah. Iya. Ah. Di atas malaikat apa posisinya? Di atas malaikat, ya Tuhan. Anda di atas malaikat nggak? Secara umum, Secara umum, penyakit cacing adalah satu bakteri yang sangat mengganggu peredaran darah di dalam tubuh. Bang Juma, kamu bertanya, dulu berjawab, jangan. Saudara, di atas malaikat apa? Di atas malaikat Tuhan. Manusia Kristen di atas malaikat atau di bawah malaikat? Secara umum, manusia itu di atas malaikat, gitu. Manusia di atas malaikat. Manusia Kristen ya, manusia Kristen. Nah, oke. Sekarang di atas malaikat siapa? Di atas malaikat siapa? Di atas malaikat siapa? Di atasnya malaikat siapa? Kalau dalam kerajaan surga Tuhan. Kalau di dunia ini manusia. Tuhan. Kristen di atasnya malaikat. Kalau di dunia betul, karena kita lebih sempurna daripada malaikat gitu. Saya ulang lagi. Malaikat ini lebih rendah di kedudukannya daripada orang Kristen. Oke, saya tanya di mana sekarang? Loh, kalian anak-anak Tuhan. Kristen anak-anak Tuhan, malaikat bukan anak Tuhan. Berarti kedudukan Kristen lebih tinggi dari malaikat, bukan? Bukan Kristen Bang Juma, anak manusia, bukan Kristen. Ya Kristen ini anak-anak apa? Anak kucing, anak manusia lah. Kan ini konsep bicara Kristen, Bang. Jangan bawa kami. Jangan bawa agama lain, Hindu, Buddha, jangan bawa. Ini kita berbicara mengenai Kristen dalam hal ini kan Mesias atau Al-Masih. Dengan Bang Juma, ini aku bicarakan masalah keimanan saya. Imanan saya kan Kristen, gitu. Makanya saya Kristen. Iya, makanya saya jawab. Yang lebih sempurna mana, malaikat atau manusia? Manusia di atasnya. Iya, manusia kata Anda kan? Nah, karena manusia bukan anak Tuhan. Karena malaikat bukan anak Tuhan. Iya, betul, itu baru betul. Sedangkan Kristen anak Tuhan. Manusia anak Tuhan. Iya, Kristen anak Tuhan kan? Iya, betul ya. Kristen anak Tuhan. Berarti kedudukan Kristen yang adalah anak Tuhan lebih tinggi dari malaikat. Betul? Sekarang kita lihat di mana? Di surga atau di bumi? Di bumi atau di surga dua-duanya? Beda lah. Mana beda. Sama itu? Beda. Oh, beda. Berarti berarti sekarang ini sekarang ini kedudukan Anda hamba Tuhan atau sudah jadi anak Tuhan? Sudah jadi anak Tuhan. Sudah jadi anak Tuhan. Sudah jadi anak Tuhan, berarti di atas Tuhan, kamu tidak disebut lagi hamba. Sudah jadi itu dikatakan Tuhan. Maka saya bilang bahwa percaya Alkitab, percaya itu isinya. Gitu. Berarti Anda ini bukan lagi hamba Tuhan. Betul. Kalau bukan hamba Tuhan, lalu apanya Tuhan? Ya Bapa kami, Allah kami. Berarti kalian itu setara dengan Tuhan. Bukan loh. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Beda lah. Hanya ada dua. Bang Juma. Hanya ada dua. Hanya ada dua. Iya, wajar ada bapak ada anak. Kalau dalam kerajaan surga kita dikatakan anak itu ahli waris, bukan hanya ada dua. Dari bapaknya. Bung, gitu hanya ada dua. Hanya ada dua. Apa itu? Tuhan dan hamba Tuhan. Jadi anak tidak ada. Tuhan dan hamba Tuhan. Tunggu dulu. Tuhan dan hamba Tuhan. Pencipta dan ciptaan. Betul. Ciptaan ini kategorinya hamba atau bukan hamba? Hamba. Ciptaan ini hamba kan? Betul. Ada kelompok ciptaan yang tidak mau diperhamba. Siapa kelompok ini yang tidak mau menjadi hamba Tuhan? Siapa? Iblis. Kristen, Paman. Iblis. Kang, diam dulu, Kang. Iblis. Terima kasih. Masya Allah. Luar biasa. Jadi betul atau salah? Betul. Yang tidak mau menjadi hamba Tuhan hanya iblis. Setuju? Betul, ya. Setuju. Kristen ini hamba Tuhan atau bukan?
Astaga Bang Juma, kok balik-balik lagi? Anak Tuhan dibilang, kok hamba? Balik lagi. Kan Berarti udah teman-teman, kita baca tadi. Anda Tadi sudah membuktikan bukan? Bang Juma, kita udah baca Galatia 4 ayat 7 tadi. Jikalau kamu bukan anggota melainkan anak, kamu tidak sebelum lagi jadi anak hamba, tapi jadi anak Bang Juma. Gimana? Iya betul. Kristen ini bukan hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan hanya dua, iblis atau Tuhan. Loh. Yang tidak Anda jadi posisinya di mana nih? Anda posisinya di mana? Bang Juma. Tadi Hamba kan Tuhan yang tidak hamba Tuhan itu siapa? Iblis. Ya, betul, iblis. Yang tidak hamba Tuhan itu hanya ada dua, iblis dan Tuhan. Kok Tuhan ikut Tuhan? Lah, Tuhan mana mungkin menghambakan diri? Kutanya dulu saudara, apakah Tuhan menghambakan diri? Hah? Apakah Tuhan menghambakan diri? Tidak. Tidak. Apakah iblis menghambakan diri? Menghambakan diri pada siapa? Apakah iblis menghambakan diri? Iya, menghambakan dirinya pada siapa? Gitu loh. Apakah iblis menghambakan diri? Itu dulu. Pertanyaan bingung, menghambakan diri pada siapa? Apakah iblis itu hamba Tuhan? Tidak. Tidak. Berarti iblis menghambakan diri kepada siapa? Tidak. Bingung aku Ya jawabnya. tidak. Makanya Tuhan tidak menghambakan diri, iblis pun tidak menghambakan diri. Pertanyaan saya, Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Kristen tadi Bang Juma udah dikatakan anak loh, Bang Juma anak. Hamba Tuhan atau bukan? Anak, kita ini jadi anak. Hamba Tuhan atau bukan? Ya udah terserah Bang Juma lah, aku bilang anak udah. Bang Juma apa terserah lah terus. Hamba Tuhan Kristen ini atau bukan? Itu pertanyaan saya. Bukan, kami ini anak. Bukan hamba Tuhan. Hanya ada dua yang bukan hamba Tuhan, Tuhan dan iblis. Betul. Kristen tidak mungkin Tuhan. Tetapi Kristen mengaku bukan hamba Tuhan. Iblis tidak mungkin Tuhan. Tetapi iblis tidak mengaku hamba Tuhan. Dikatakan tadi kan hamba, Bang posisi Juma. Kristen dalam hal ini menjadi Tuhan tidak mungkin karena dia adalah manusia. Tetapi dengan mengatakan mereka bukan hamba Tuhan, sama dengan Kristen mengaku sebagai iblis. Persepsi. Persepsi. Kok persepsi? Salah kayak gitu. Ini anak Tuhan. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesus menghambakan diri. Yesus menghambakan diri. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus. Itu. Yesus menghambakan diri tak? Seperti Bang Juma tidak Yesus menghambakan diri enggak? Kutanya dulu. Yesus menghambakan diri enggak? Tadi kan tidak. Dalilnya Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus mengenal apa yang aku sembah. Yesus sembah. Yohanes 4:22. Bentar ya. Udah mulai kelihatan pemisahan antara Yesus yang asli dengan yang palsu. Kita kan sekalian belajar Bang Juma. Iya, sama-sama. Oke. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus hamba Tuhan bukan? Stop dulu. Ya, kami silakan. mengenal Tuhan kami siapa? Yaitu Yesus Kristus. Bagaimana Anda melarikan ke sana? Gimana? Yang tidak kamu kenal itu Bang Juma siapa anak kamu gitu loh. Kami kenal. Yesus mengatakan kami. Kami di situ Yesus nggak? Termasuk Yesus nggak? Kamu menyapa yang kami itu ini kan di surat Yohanes, Injil Yohanes gimana? Itu perkataan Yesus. Yesus berkata kami termasuk Yesus nggak? Ini kan Injil Yohanes, bukan Yohanes. Iya tahu saya saudara. Sekarang Yesusnya mengatakan kami termasuk Yesus nggak? Bukan, kalau di sini bukan, di konteks ini bukan.
Anda sedang ingin melanti hamba Tuhan menjadi Tuhan. Yang menjadikan bukan Tuhan. Sabar saudara. Yang menjadikan bukan Tuhan menjadi Tuhan itu tipikal anak Tuhan atau iblis? Gimana? Yang menjadi? Yang menjadikan bukan Tuhan itu menjadi Tuhan itu ciri-ciri orang benar atau itu pengikut iblis? Yang menjadikan anak Tuhan itu menjadi Tuhan. Yang menjadikan yang bukan Tuhan menjadi Tuhan itu orang benar atau orang yang kerasukan iblis? Orang salah. Orang salah. Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak menghambakan diri? Kenapa? Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak menghambakan diri? Kenapa? Jangan diripet dong teman-teman di bawah. Alamak, jangan dong. Apa ini? 4 menit lagi berakhir. Ada apa sih? Aku kan nggak salah, weh. Jangan kejam kayak gini lah. Diabaikan saja, abang. Diabaikan saja. Itu ada gambar disuruh cocokkan 4 menit lagi katanya. Oh ya, itu untuk verifikasi. Karena udah 4 jam lebih. Nggak apa-apa itu. Ada 3 yang serupa Bang Juma. Diklik. Iya. Karena mana nih? Enggak, karena banyak anak-anak setan ngaku anak Tuhan. Makanya kacau ini grup. Begitu saudara. Ya, jadi jelas ya. Yesus itu menghambakan diri, tapi Anda mengatakan tidak menghambakan diri. Kenapa Anda menuduh Yesus tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Mengapa Yesus tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Kenapa Anda menuduh Yesus tidak menghambakan diri? Yesus Karena itu adalah Tuhan. Lalu dan Tuhan itu adalah Yesus. Lalu ketika dia berdoa, dia lagi ngapain itu? Dia berdoa kepada rohnya Allah yang ada dalam dirinya. Itu dia sedang mengatakan dirinya Tuhan atau sedang menyatakan dirinya hamba Tuhan ketika dia berdoa? Secara kasat mata dia itu manusia. Bukan. Ketika dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, apakah dia sedang ingin membuktikan kalau dia hamba Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri? Kalau dalam konteksnya dalam dunia dia berdoa ya sebagai hamba Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti Yesus ini hamba Tuhan. Anda hamba Tuhan atau bukan? Saya bilang secara manusia, secara kasat mata. Emang Yesus itu pohon. Ya memang manusia. Memang manusia. Sekarang saya tanya sama Anda, secara manusia. Sekarang kita sudah membuktikan Yesus itu adalah hamba Tuhan. Sekarang Anda sendiri, apakah Anda hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan? Aduh, balik lagi Bang. Yesus hamba Tuhan, Anda bukan hamba Tuhan. Gimana dong? Sudah dikatakan dia pada tadi itu, kami tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Itu kata Paulus. Kata Paulus, pengikut Paulus bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri, Anda perhatikan, Yesus sendiri mengatakan dia adalah penyembah. Itu kan emang. Ya emang dari situ dasarnya. Perjanjian lama masih hamba. Setelah Yesus disalibkan, setelah Yesus mati dan bangkit kembali, makanya umat Kristen disebut jadi anak, bukan lagi hamba. Jadi ahli waris gitu. Jadi setelah dia keluar dari lubang kubur, dia jadi Tuhan, bukan hamba. Gimana? Setelah dia keluar dari lubang kubur? Iya, setelah dia keluar dari lubang kubur, dia bukan lagi hamba, dia sudah jadi Tuhan gitu. Dia itu Tuhan, iya, jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Jadi Yesus yang tadinya hamba Tuhan menjadi Tuhan, gitu kan? Dia kan bangkit Bang Juma, bukan keluar. Loh, keluar itu Bang. Bangkit gimana? Kalau dia tidak keluar dari kubur itu, dia masih tetap di dalam kubur. Justru itu saya bilang, dia itu bangkit, dia tidak keluar. Iya, setelah dia bangkit, Bang. Kalau dia keluar, pintunya dibuka. Kalau dia bangkit, dia hidup sendiri dan rohnya ke atas surga gitu loh. Sekarang begini, setelah dia bangkit di kubur itu, keluar tidak? Atau masih di dalam?
Keluar. Ya keluar. Kok sulit kali Anda, Mam? Ya beda. Kemana orang ini? Keluar sama bangkit itu kemana? beda. Coba Bang cari di Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Keluar sama bangkit itu sama atau enggak? Ya memang saya tidak sedang menyamakan. Saya mengatakan setelah dia keluar dari lubang kubur, kan loh gimana sih? Emang cuma kita BAB keluar gitu, bukan gitu. Bangkit. Gitu Ya loh. bangkitnya dia dari kubur Bangkit itu dan keluar nggak? Beda bahasanya Bang Juma, nggak sama. Saudara, setelah Yesus Anda katakan bangkit, keluar nggak dia dari kubur? Ya keluar, tidak ada di Ya situ lagi. sudah, lo kok jadi masalah? Artinya beda. Keluar dan bangkit artinya beda. Loh. Siapa yang sedang menyamakan? Anda yang sedang menyamakan. Kok jadi? Yuk, bukan menyamakan, saya bilang bangkit. Kamu bilang Bangkit keluar, dari ya kubur. beda. Setelah dia bangkit, dia keluar nggak? Nah itu betul bangkit. Gimana? Setelah dia bangkit, dia keluar nggak dari kubur? Iya, keluar. Ya sudah, berarti benar yang saya katakan. Bahwasanya setelah Yesus keluar dari kubur, dia sudah jadi Seolah-olah Tuhan. Bentar. Seolah-olah dia kalau keluar, itu dibuka, itu keluar gitu. Kalau dia bangkit, pintu nggak dibuka, dia bangkit sendiri gitu loh. Oke, Nah, pertanyaan kan saya, beda bahasanya. jadi sebelum dia bangkit, dia bukan Tuhan. Dia Tuhan dari sejak dia lahir dia jadi Tuhan. Sejak dia lahir dia adalah Tuhan. Menurut Anda Iya, kan? betul. Menurut Anda. Nah, sekarang ada roh Allah di dalamnya. Memang yang ada dalam diri Anda roh setan. Ya roh saya sendiri, kayak saya kan manusia. Enggak dong. Manusia. Enggak dong, enggak. Beda dengan Tuhan. Kejadian. Beda Anda dengan boleh baca. Yesus, gitu loh. Anda boleh baca Kejadian 6 nomor 3. Boleh nggak Anda baca? Gini Bang Juma, kita terus beda dengan Yesus. Yesus itu manusia yang sempurna. Mama, baca Beda. Kejadian 6. Baca Kejadian 6 nomor 3. Bentar ya. Iya. Kejadian. Kita belajar juga nih. Kalau dari Bang Juma kan hafal firman Tuhan semua. Kejadian berapa Bang Juma? 6 nomor 3. Kejadian 6. Iya. Silakan. Kejadian 6 nomor 3. Oh, ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya 120 tahun saja. Ya. Oke. Roh yang ada di dalam diri kita ini roh siapa? Betul. Roh siapa kok roh betul? Ulang. Saya tanya. Roh yang ada di dalam kita ini roh siapa? Bentar Bang Juma, kita artikan dulu ayatnya ini gitu loh. Betul. Roh yang ada di dalam diri kita ini roh siapa? Bentar dulu, saya jelaskan yang ini dulu. Oke. Roh Allah itu tidak mungkin selamanya di dunia. Iya, roh yang ada di dalam tubuh kita ini roh siapa? Ya roh kita. Dalilnya apa tadi? Dan yang mana ada dalilnya? roh kita ya Yesus. Yang tadi di Kejadian 6 nomor 3 itu yang Anda baca apa tulisannya rupanya di situ? Itu rohnya Yesus, bukannya roh kita manusia. Mama rasa tanta. Beda. Yesus mana sama kita sama Yesus? Yesus itu ya Anda yang membedakannya karena Anda melantiknya menjadi Tuhan. Gimana? Loh, dalil itu jelas. Roh tidak akan selama tinggal dalam manusia. Itu maksudnya dalam Yesus. Tidak mungkin dia selama di dunia ini, karena dia itu adalah Allah. Dia akan balik ke surga. Itu adalah roh. Sekarang kalau Anda membaca Kejadian 6 nomor 3, manusia yang dimaksud di situ siapa? Yesus. Kalau manusia lain enggak? Beda. Enggak sama. Iya. Makanya saya bilang bagaimana? Inilah susahnya. Inilah susahnya kalau kita berbicara dengan anak-anak Tuhan. Kok gitu? Bicaranya itu ngelantur, membantah dalil dan percaya diri.
Pahami. Kenapa dia percaya diri meskipun salah? Ya, Karena maka kamu mereka tahu tidak lagi merasa hamba Tuhan. Mereka sudah merasa Tuhan itu sendiri. Jadi punya hak untuk mengatakan sesuai dengan seleranya, suka-suka dia. Karena dia sudah memiliki sifat Tuhan. Tuhan itu maha segalanya, bisa mengatakan apa saja, bebas, tidak terikat oleh manusia. Kenapa? Karena dia sudah merasa Tuhan. Jadi kembali kepada tema kita, saudara Ben, Bang Ben, kembali kepada tema, Kristen itu adalah Mesias palsu, Tuhan palsu. Itu Kristen. Kok bisa? Ini udah kita jelaskan tadi, kita jabarkan. Iya memang, justru karena itu kesimpulannya begitu. Kristen bukan hamba Tuhan, berarti dia Tuhan. Kok hanya ada dua? Anak. Iya, abangku. Kristen itu hanya ada dua pilihan. Kalau mereka ini bukan Tuhan, mereka adalah setan. Kok gitu? Kristen ada dua? Dari mana? Bukan. Kristen ini nanti larinya kelompoknya kepada dua bagian. Salah satunya, kalau Kristen bukan Tuhan, maka Kristen adalah setan. Anda pilih yang mana? Dari mana dalilnya Bang Juma? Loh, Kristen bukan lagi hamba, tetapi Kristen adalah anak. Betul. Nah, saya ulang lagi. Kristen ini nanti ujung-ujungnya menjadi setan atau menjadi Tuhan. Tidak pernah jadi setan dan tidak menjadi Tuhan. Lalu anak Tuhan ini maksudnya apa? Anak Tuhan ini maksudnya apa? Ahli waris Bang Juma. Ahli waris ini maksudnya apa? Ahli waris ini maksudnya ahli waris ini maksudnya menjadi pemilik kerajaan surga. Ahli waris pemilik surga itu apa? Pemilik surga itu siapa? Ya kami dan Tuhan. Nah, setara kan? Kalau sudah di surga, ya betul setara, tapi ada tingkatan. Sekali lagi, tengoklah teman-teman, saudara-saudara kita Kristen ini, tidak salah tema kita. Orang Kristen ini setara dengan Tuhan menurut klaim mereka. Sekarang saya ingin tanya sama saudara Bang Ben, yang ingin menyetarai Tuhan itu siapa? Menurut tradisi Yahudi, yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Yang ingin menyetarai Tuhan siapa? Tidak sama saya Bang. Enggak, jujur, jangan takut. Yang memberontak karena ingin menyamai Tuhan itu siapa? Tidak ada yang mau menyamai Tuhan, karena Tuhan itu beda dengan manusia. Saya tidak menuduh Anda, saya hanya bertanya secara ilmu yang harus kita bedah. Menurut tradisi Yudaism, yang memberontak ingin menyamai Tuhan, ingin menyetarai Tuhan itu siapa? Menurut saya tidak ada menyamakan. Tidak, dia. Artinya semakin Anda menutupi, semakin Anda ketahuan bahwa Anda adalah Sidinisis yang datang dalam bentuk manusia. Karena saya tanya Bang Juma, siapa yang ingin menyetarakan dengan Tuhan? Iblis. Hah? Iblis. Oh, iblis. Ya. Betul kan? Yesaya 14, 12, 13, 14, 15. Iblis naik ingin menyetarai Tuhan. Ya, itulah iblis. Lucifer Halal bin Zakar. Betul. Bintang timur. Bintang timur. Betul, saya setuju kalau itu. Berarti siapa tadi pemilik surga? Allah. Selain Allah siapa lagi? Anaknya. Berarti anak dengan Tuhan sendiri itu setara, sama-sama pemilik surga. Betul sekali. Udah selesai kita. Thank you saudara Bang Ben. Anda berdiskusi dengan baik dan benar. Yang salut buat Anda, aplaus buat saudara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Yang tahu ayat firman Tuhan sangat juga gitu loh. Iya. Oke. Makasih ya Bang Ben ya. Iya Bang, sama-sama Bang. Thank you Bang. Iya, mantap nih Bang. Tumben ini Bang Ben, ada angin apa rupanya dia? Biasanya nggak kayak begitu Bang. Kalau pendeta Ben itu dengar-dengar meninggal dunia ya? Hah? Siapa lagi tuh Bang? Iya, saya dengar beliau. Ada teman diskusi saya biasanya pendeta Ben. Oke, tapi saya bukan pendeta, bukan pendeta. Ada sih rumornya begitu, tapi belum A1 infonya Bang.
Oh gitu, ya. Mudah-mudahan beliau sehat. Maksudnya, Saya di mana rumahnya kasar, Kang? kenapa? ya udahlah. Bilangnya Terima saya kasih ya, bagus sekali Anda di sini.